tentang jadwal. Baik, perkenalkan Bapak, ini ada Bapak Joko. Beliau adalah tenaga ahli kami dari eh, untuk masalah neraca air Bapak. Oke, nah. Pada Bapak Joko kami persilahkan Pak Joko. Oke, Pak Fauzan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ridwan, Bapak Fauzan, dan Pak Atang. Mungkin saya akan share dulu ininya, materinya. Ya, silakan Pak. Ya. Nggak bisa nih share screen-nya nggak? Belum nampak. Ya makanya Pak. Bantu, Ya, bantu Pak Fauzan, silakan. Pakai materi Pak Fauzan juga sama aja, ya. Pak. Ya, oke. Nanti dari saya komandonya. Jadi ini Pak, ini adalah das Cisadane yang saya tandain ini, kemudian citra ada di sini. Jadi secara topografi das Cisadane itu 151.576 hektar. Karena citra di sini, jadi lanjut Pak Ugesan. Baik, ya Pak, baik Pak. Nah, jadi adanya di Bendung Pasar Baru saya kurangin dengan luas ini, jadi 130, akhirnya 132.076 hektar. Ini nanti menggunakan data hujan untuk debit andalannya. Lanjut Pak Husan. Baik Bapak. Nah, ini lokasi WTP Citra 2, WTP Waduk Intake 3, ada 4 intake. Lanjut. Nah, ini Citra 2 External Water Treatment, yang ini adalah Waduk Intake Citra 1. Lanjut Pak Faizan. Nah, analisa debit andalan ini menggunakan data debit dan data hujan, karena di Cisadane itu ada 63 tahun data debitnya. Kemudian nanti saya korelasikan dengan data hujan, ada 2 titik stasiun hujan di upstream. Ini rumusnya. Untuk keperluan air minum dan industri tentu saja dituntut probabilitas yang lebih tinggi, yaitu 90% sampai 95%. Makin besar presentasi andalan menunjukkan penting pemakaian dan menunjukkan prioritas yang makin awal yang harus dibutuhkan. Lanjut Pak. Nah, ini nanti rumus untuk atau metode yang sesuai peraturan Menteri PU Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014, karena dalam kajian ini diminta juga menghitung debit banjir. Jadi kalau ulang debit banjir 5 tahun sampai 100 tahun. Ini dalam ketentuan ini ada 2 cara, melalui empiris atau melalui rasional. Ini pakai matematik, kalau ini pakai unit hidrograf. Nanti dapat banjir rencana. Lanjut. Nah, ini metode analisis debit menggunakan rumus rasional. Ini rumusnya. Jadi CIA. Ini mungkin nggak usah saya jelaskan, mungkin udah umum ya. Nah, ini pakai metode hidrograf. Ini cara yang keduanya, hidrograf. Nanti saya compare dari rasional method sama unit hidrografnya. Lanjut Pak. Nah, inilah data debit Cisadane 63 tahun, dari mulai tahun 1950 sampai tahun 2012. Jadi karena Cisadane ini mempunyai data debit, nanti yang kita gunakan untuk menghitung debit andalan adalah data ini.
data hujan itu kalau dipakai karena data debitnya tidak tersedia. Jadi kita menghitung dengan data hujan. Ini datanya tersedia, inilah nanti yang akan kita analisa debit andalannya. Lanjut Pak Fauzan. Nah, ini setelah dianalisa debit andalan dengan data debit, jadi saya analisa melalui empat data ya. Jadi ini yang penuh data 63 tahun, ketemu ini 80%-nya. Kemudian 30 tahun datanya dengan Q 90%, ketemu ini. Ini hanya untuk perbandingan. Ini data 20 tahun 90%, debitnya ketemu ini setiap bulannya. Dan ini 10 tahun datanya terakhir 2012, ini 90% debitnya tiap bulannya ketemu ini. Lanjut Pak. Nah ini grafiknya, ini tadi yang analisanya dengan data 63 debit 80%, 30 data dengan debit 90%, ini 20 data dengan debit 90%, dan ini 10 data. Jadi yang ungu ini dengan menggunakan 10 tahun datanya. Seperti ini grafiknya. Lanjut. Nah, ini data hujan di stasiun Keraca. Ini adanya di upstream sekali di Sungai Cisadane. Lanjut Pak Fauzan. Baik, Pak. Nah ini Pasir Jaya. Ini kita cari rata-rata bulanannya. Lanjut Pak Fauzan. Nah ini rata-rata 2 stasiun hujan bulanannya. Lanjut Pak Fauzan. Nah ini rata-ratanya. Jadi selama 10 tahun ini rata-rata hujannya. Nah, ini akan kita analisa hujan andalannya. Rata-rata dengan data rata-rata hujan bulanan, andalan hujannya kita cari. Silakan Pak, lanjut Pak Fauzan. Nah, ini setelah dihitung andalannya 80% hujannya, inilah hujannya 17 sampai, jadi 1 tahun ini, 1 tahun andalannya ini kita cari intensitasnya. Lanjut Pak Fauzan. Nah ini 80% hujan andalannya ini, kemudian kita cari intensitasnya. Lanjut Pak. Nah ini grafiknya, yang tadi data terus saya buat grafik seperti ini. Ini curah hujan ya, andalan tadi ya. Lanjut. Nah ini kita cari time konsentrasi, ketemu yang panjangnya 180 kilo dari atas sampai ke Bendung Pasar Baru, Tangerang. Nah ini tadi hujannya 17, andalannya nih setiap tahunnya tadi Januari sekian. Nah ini intensitasnya, ini setiap bulan dihitung intensitasnya. Lanjut Pak. Silakan Pak Fauzan lanjut. Ya Pak. Lanjut lagi Pak. Ya. Nah inilah intensitas hujannya dari Januari sampai Desember. Kemudian kita hitung melalui CIA. Jadi C itu coefficient runoff, I itu intensitas ini, A itu tadi yang luas das yang kita potong dari Bendung Pasar Baru ke pantai. Lanjut Pak Fauzan. Nah ini hasil hidrografnya setiap bulannya, debit andalan, tapi yang kita pakai data curah hujan di 2 titik stasiun hujan. Lanjut Pak, sampai Desember ya sama. Terus ya.
Terus Pak, nah ini kemudian kami compare dari cara rasional dan cara hidrograf yang tadi ada grafik gambarnya, ini mendekati. Jadi kita pakai secara rasional saja. Nah, ini akan kita perbandingkan dengan hasil data debit andalan. Ini debit andalan dengan data hujan. Kemudian saya compare dengan data debit andalan dengan data debit. Tapi yang kita gunakan nanti data debitnya. Lanjut Pak Fauzan. Ini grafiknya, ini andalan hujannya, yang ini andalan debitnya. Lanjut Pak Fauzan. Nah, ini perbandingan setelah di-compare. Tadi ada 4 data, 60, 30, 20 tahun, dan 10 tahun dengan debit yang dihasilkan dari hujan. Seperti ini, perbandingan ini debit andalan. Oke Pak, lanjut. Nah, ini neraca air Cisadane tahun 2020. Ini saya dapatkan dari Balai Cidurian yang kantornya di samping Sekarang Pak ya? Ya, samping bendungan. Dulu saya kepala balai di situ Pak selama 6 tahun terakhir sebelum pensiun. Jadi saya minta data-datanya ini gampang sekali karena bekas staf saya semua itu. Ya, ini data debitnya. Nah, ini totalnya. Jadi hanya sekian ini dari debit yang ada yang selama ini terjadi. Ini tahun 2020 Pak ya. Ini Januari sampai 12. Ini debit yang ada ini sekian Pak Cisadane. Tapi karena daerah aliran sungainya itu sudah digunakan oleh industri, perumahan. Dulu Cisadane itu 42.000 hektar. Sekarang tinggal 19.000 hektar. Jadi ini debit yang sebanyak ini dibuang saja Pak ke laut. Jadi nanti kalau PT Citra minta debit sampai nggak dikasih itu, wah ini udah zolim ini Pak. Ini zolim ini. Iya. Ya, oke Pak. Lanjut Pak. Nah, inilah debit yang tadi diperlukan untuk irigasi, PDAM, dan industri hanya sekian Pak. Sedangkan andalannya itu masih di atas, kecuali di bulan Juli, Agustus, September ya. Oktober udah mulai ada lagi. Oke Pak. Nah, ini hanya informasi saja, data pengambilan air permukaan Sungai Cisadane. Ini seluruhnya Pak. Lanjut. Nanti kita terfokus ke saluran induk timur. Ini data pengambilan air permukaan saluran induk Cisadane. Ini di saluran induk kan ada 2 Pak. Ada yang ngambil di sungai dan ngambil di saluran induk. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai itu mungkin baru tahun ini ngambil dari irigasi itu dibolehkan perpanjangannya, tapi awal-awal mengelola tahun 2019 atau itu tidak diberikan Pak. Ngambil air dari irigasi itu tidak diberikan. Padahal sudah saya kasih masukan bahwa untuk irigasi itu udah kelebihan sekali karena arealnya sudah berkurang lebih dari 50%. Nah, baru tahun ini perpanjangan diizinkan untuk mengambil dari saluran irigasi. Oke Pak, terus. Nah, ini neraca air saluran induk Cisadane. Ini irigasinya 0 Pak. Jadi ini data yang benar-benar dari balai Pak. Bukan karangan saya, ya ini 0, irigasinya 0.
Nah, ini untuk industri dan PDAM hanya 254 liter. Padahal air yang dimasukkan ke intake kanan itu sekian, Pak. Jadi masih cukup banyak. Ini yang ke timur ini 1337 liter. Sedangkan untuk PDAM dan industri atau perumahan ada 15 ini didata oleh Balai Cidurian. Hanya 15. Nah, ini kebetulan ini yang kan 4 intake tadi ya. Yang saya kenal tadi 2 intake. Nggak tahu yang 2 lagi di yang mana ini. Karena namanya saya cari nggak ada. 10-11 Pak. Oh, 10? 8, 9, 10, 11. Ah ya benar. Ya, kita memang sebenarnya punya 2 intake aja Pak, intake 1 dan intake 3 gitu loh. Tapi untuk pengelolaan air bersihnya itu memang ada 4 gitu. Iya. Enggak, kenapa kan ada 4 kan ngambilnya intake dari Saluran Induk Timur juga kan Pak ini? Ya, betul. Oh ya. Oke dah, ya. Ya berarti benar ini juga datanya. Lanjut Pak Fauzan. Nah, ini neraca air di Serdani Timur liter per detik. Ini sekian yang diberikan tuh untuk khusus timur. Tapi yang dipakai untuk industri dan PDAM ini. Jadi masih cukup stoknya Pak ya. Airnya masih bisa. Lebih dari cukup ya Pak ya? Oh, lebih dari cukup Bapak. Ya. Oke, terus Pak Fauzan, silakan. Nah, ini data ini mungkin juga 20 ya. Jadi saya anggap penambahannya itu 145 liter per second, Pak. Kalau ya ini mohon dikoreksi nih. Ini kan 40 tapi kok ininya 51 gitu. Ini data dari Pak Fauzan ini saya salin. Gimana? Sipanya Pak, dari sipanya begitu Pak? Ya, dari sipanya begitu. Ya, makanya jadi kira-kira total penambahannya ya ini kalau ini saya anggap 40 145, tapi kalau ini 20 berarti 125 liter per second dari 4 intake. Oke, Pak Hasan lanjut. Ini neraca air di sana ini tadi udah tahu limpasannya banyak sekali. Nah, ini kebutuhannya cuma ya rata-rata 20 kubik ya, ini kubik per detik. Oke Pak, lanjut Pak. Nah, ini sudah 9 tahun saya sosialisasi membuang hujan ini Pak ya. Jadi dalam Permen PU juga nomor 12 tahun 2014 itu dapat disimpulkan, ini hanya pengetahuan aja Pak, informasi. Dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan. Ini drainase pengatusan ini drainase konvensional yang dibuang itu Pak, justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif ini merusak, memusnahkan, dan menghancurkan, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah, serta dampak ikutan lainnya. Nah, jadi selama ini Pak, 76 tahun, drainase konvensional itu salah, ini udah ada permennya, tapi ini juga sampai sekarang belum dilakukan adanya pola pikir, membalikkan pola pikir dari membuang menjadi meresapkan. Lanjut Pak. Itu tadi peraturan pemerintah, peraturan manusia. Sekarang saya informasikan ini peraturan Allah yang menurunkan hujan itu sendiri dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Mungkin saya bacakan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang
dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya, seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Jadi kalau hilang itu batil. Kalau turun hujan, hilang itu batil. Jadi kalau sedang turun hujan, selama hujan turun, langsung dibuang ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut, itu kan terbuang. Itu batil. Ini petunjuk Allah yang menurunkan hujan. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, ketutup. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Yang tetap di bumi adalah yang diresapkan. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, ini saya bikin skemanya, Pak. Jadi kalau membuang hujan itu hukumnya batil, menyimpan hujan itu hukumnya benar. Terus, Pak. Wah, ini animasinya nggak jalan ya. Karena ya oke. Nah, ini yang saya bacakan tadi, Pak, ini dibuang. Ini batil. Nah, seperti ini dibuang, ini batil. Ini juga limpasan air di jalan. Ini ke drainase ke laut. Inilah yang batil. Ini hadisnya, Pak, saya bacakan lebih seperti faktanya, seperti ciptaannya. Ada pula sebagian tanah yang keras, nah seperti jalan ini tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring, nah miring kan, dan tidak menyerap air. Ini limpasan air permukaan atau run off, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini hadisnya, Pak. Jadi ini yang batil. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini yang benar. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini meresap. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja. Nah, ini sudah jelas menyimpan. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanaman dan ladang-ladangnya. Ini hadisnya. Persis, Pak, kejadian apa yang terjadi di bumi ini. Kalau meresap itu tetap di bumi. Dan untuk kita minum airnya, ya kita buat sumur itu, Pak. Jadi hujan disimpan, itu adalah yang benar. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini juga berita dari Menteri Basuki. Indonesia harus terapkan smart water management. Ini pernyataannya waktu tahun 2020. Jadi recycle water yang tidak ada run off. Jadi run off itu kita resapkan, kita tampung, tidak dibuang ke drainase yang dari jalan tadi. Kemudian efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma, ya harus dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga ini air hujan diresapkan menjadi air tanah. Jadi sama, udah persis ini sebetulnya smart water management ini dengan surat Ar-Ra'd ayat 30. Ayat 17. Ini buku saya, Pak, hujan harus disimpan tahun 2018. Lanjut, Pak, mungkin udah selesai nih. Lanjut, Pak Fauzan. Nah, ini hanya informasi, ini banjir Cisadane, Pak. Terus, Pak. Nah, ini banjir selama ini kalau ulangnya ya, kalau ulang 2 tahun, kalau ulang 5, 10, 25 sampai 100 tahun. Debitnya dengan 5 distribusi yang kita pakai gumbel, Pak. Ini kalau ulang ya, kalau ulang. Lanjut, Pak. Nah, ini debit kalau ulang selama 40 tahun. Jadi ini banjir tahun 81, Pak.
Ini saya saksikan sendiri, Pak. Saya sampai naik di atas bendung, Pak. Ini kalau ulang 25. Ini 2000, Pak. 2722. Ini tahun terjadinya tahun 1981. Nah, terus kemarin yang tahun 2020 itu 3000. Ini sayangnya nggak kebaca di saya. Ini banjirnya 3010 kalau nggak salah. Itu kalau ulang 50 tahun. Terus ini restoran yang di Cikokol itu sampai bubungan ini. Karena pintu yang tertutup itu 3, Pak, lagi diperbaiki. Jadi banjirnya sampai ke atap restoran yang di Cikokol itu, yang pinggir kali. Terus, Pak, saya kira selesai nih, udah, ya. Nah, kalau ini sebetulnya ada videonya, ini limpasan Pasar Baru yang saya ambil baru-baru ini. Oke, itu saya kira presentasi saya tentang water balance Cisadane. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ridwan atau Pak Fauzan dan Pak Atang. Baik, Pak Joko, terima kasih presentasinya. Jadi kalau kita lihat di situ memang untuk air dari Cisadane melimpah ya, belum lagi ditambah air hujan gitu ya. Tapi yang sering kejadian di kita ini kalau hujan malah kita kekurangan air gitu, Pak. Nah itu kan jadi masalah ini. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Kalau hujan yang kekurangan air itu di intake-nya, Pak ya? Iya. Oh, jadi gini, Pak. Saya mengerti, Pak. Kalau lagi hujan itu secara SOP-nya, Pak ya. Secara SOP-nya itu kan bendung Pasar Baru itu kan bendung gerak, Pak ya. Nah, Bapak kan ngambil di saluran induk. Saluran irigasi ya. Saluran irigasi. Nah, itu secara SOP-nya bendung gerak itu kalau ada banjir besar itu 10 pintu harus dibuka. 10 pintu harus dibuka dan intake itu harus ditutup, Bapak. Ini saya juga waktu jadi kepala balai PDAM di depan kantor saya itu protes terus, tapi tetap nggak bisa, Bapak. Itu udah manualnya, Pak. Misal, ya itu manualnya. Jadi kan dari seperti yang Bapak sajikan tadi juga lumayan besar kan yang dibuang ke laut berarti ya, sayang sekali ya. Iya, itu pada waktu tidak hujan, Bapak ya. Tapi kalau pada waktu banjir, Bapak tadi kan pas waktu hujan itu kan terus banjir, Pak ya. Itu SOP-nya itu bendung gerak itu harus dibuka, Pak. Kalau nggak dibuka jebol, Pak. Nah itu saya waktu tahun 81 tadi, Pak, itu dari DKI protes, dari mana-mana protes yang nggak bisa. Dan waktu saya jadi kepala balai pun juga banyak, Pak, yang datang ke kantor, malah mau dituntut, malah disuruh nutup karena di hilirnya kan kebanjiran juga, Pak, kalau dibuka. Iya. Oke. Terlepas dari itu semua ya, artinya kita punya potensi untuk menambah LPS kita ya, kalau Pasti, lihat Pak, dari pasti. ini ya, Pak. Ya, nanti saya bantu, Betul, Pak. ya? Nanti saya bantu. Oke. Nanti ya, Pak. Nanti yang aturan kan air itu diturunkan Allah memang untuk keperluan manusia. Saya juga heran, Pak, waktu balai besar itu tidak memberi izin itu aneh. Kok air memang untuk manusia kok, tapi kan tidak di stop. Cuma dia nggak boleh memperpanjang sipanya. Oke, nah ini masalahnya, Pak, karena 2 minggu yang lalu lah saya habis meeting sama PDAM Tirta Benteng ya. Jadi mereka juga itu sudah rekomtek ya, dan mereka juga saya nggak tahu buat yang di mana itu tidak keluar untuk izin SIPA-nya gitu loh. Nah itu kan sementara kalau kami kan kasusnya beda ya, memang SIPA udah ada tapi tidak bisa diperpanjang waktu itu dan kita mau
perpanjang sekaligus menambah kapasitas ini. Nah, kira-kira kansnya seperti apa, Pak ya? Ya Kak, saya pasti bisa kalau menurut saya ya. Tapi alasannya nanti kita tahu kenapa alasannya. Toh tadi irigasi nol, Pak. Di timur Ya, itu kan tadi jelas nggak ada sawah, nggak ada aliran untuk irigasi. Nah terus ya. alasannya nggak diberikan aja apa gitu. Padahal itu untuk air minum. Padahal air minum itu setelah irigasi, Pak, prioritasnya, Pak. Itu dia. Sementara Tirta Bentengan itu boleh dibilang pelat merah. Nah, Lagi pula mereka dekat sekali sama Cisadane. Kok alasannya apa, mereka Pak? sendiri nggak keluar ya? Alasannya apa, Nah, Pak? Nggak keluar. Emang alasannya saya nggak nanya sih, cuman Oh. ya itu. Tapi Jadi mereka rekontaknya ada, Pak? ada kemarin kan mereka yang Pak Fauzan kirim ke saya juga ya, itu ya kalau nggak salah Pak Fauzan ya, undangan untuk PDAM Tirta untuk itu ya rekontaknya ya. Nah itu mereka udah jalanin dan mereka cerita sama saya, mereka nggak keluar itu sipanya. Oh gitu. Jadi sebetulnya secara teknis pun itu alasannya nggak bisa dibenarkan, Pak. Karena apa? Kalau ngambil air dari sungai itu pasti melimpah, Pak. Ya. Kecuali waduk, Pak ya. Ada defisitnya ya. Karena volumenya terbatas kan, Pak. Tapi kalau sungai itu kan nggak terbatas, Pak. Tergantung hujan. Kecuali yang tadi bulan Juli, Agustus, September itu kering lah. Nah itu tidak menjadi Ada nggak hubungannya untuk ngeluar SIPA ini di samping kuantitas air, tapi kualitas airnya juga, Pak? Iya kualitas. Tapi untuk Cisadane kualitasnya masih bagus. Bagus Pak. ya. Masih bagus, Pak. Kecuali Ciliwung, Pak ya. Ciliwung. Kalau Cisadane bagus, Pak. Iya. Iya. Oke. Ya, sementara itu dulu Pak dari saya. Mungkin Pak Atang ada? Ya, Assalamualaikum Pak Joko, Pak Fauzan, Pak Riman. Waalaikumsalam. Ini Pak Joko menarik sekali ini laporan dari Bapak ini sangat saya juga kaget ternyata begitu melimpahnya debit yang ada di Cisadane ya Pak. Iya. Dulu Bapak di kepala balai Pak di sana Pak ya. Saya kenalnya cuma Pak. Saya 6 tahun Pak kepala balai terakhir. 6 tahun ya. Terakhir 29. Mungkin Bapak juga kenal sama Pak Mingan. Kan dulu dia yang Pak. Betul. Pak Alman dengan Pak Daud Yusuf. Iya, itu staf saya semua itu. Pak Subandrio, Pak Yanadi, Pak Ari ya. Oh ya, Pak Ari, Pak Subandrio itu kota Pak ya. Iya, oke. Ya. Ya. Baik Pak, Pak Joko, Ya. yang saya tahu kalau dari presentasi Bapak ini sebenarnya udah nggak ada kendala sebenarnya Pak ya. Kendala Pak. Untuk pengajuan, cuma yang saya lihat Pak, yang saya pahami di Bendung itu yang tadi disebutkan Pak Ariwan bahwa di saat air melimpah ada kiriman banjir dari Batu Belah, ternyata air dibuang. Jadi apa ada mekanisme? Ya, itu kan ada mekanisme. Iya betul. Itu kan SOP Bapak bilang tadi ya. Apa ada mekanisme bahwa itu memang walaupun dibuang elevasi ke timur atau ke barat juga ada elevasi yang harus diatur gitu ya Pak Joko. Itu pertama. Yang kedua, di saat musim kering, di saat nggak ada air kiriman dari Bogor, akhirnya karena itu juga kering, karena yang saya lihat pintu 10 itu kan banyak yang bocor ya Pak ya. Saya udah dicitrakan sampai udah 25 tahun. Ya, betul. Kasusnya itu berulang Pak. Dan saya lihat tidak pernah ada perbaikan pintu air. Bendung itu udah puluhan tahun secara permanen gitu Pak Joko. Nah, apakah ini yang menyebabkan neraca itu nggak balance, padahal itu dari sudut kuantitas harusnya mencukupi. Kenapa Balai Besar akhirnya menolak? Karena ada saat-saat tertentu BCT 0 itu ke timur kosong Pak Joko. Apakah ini yang jadi kendala gitu? Kalau itu menjadi kendala, seharusnya tidak perlu mempermasalahkan rasa air, tapi harusnya memperbaiki sarana yang ada di Bendung begitu ya. Analisa saya ini Pak Joko ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Jadi memang Bendung Pasar Baru itu kan menjadi kewenangan pusat Pak ya. Dari dulu. Jadi kalau sebelum SIPA itu dilempar ke pusat yang kewenangannya berubah sejak 2007 itu peraturannya, tapi kan baru-baru ini dilimpahkan. Dulu kan
SIPA itu kan dikeluarkan oleh provinsi Pak ya. Mungkin betul Pak. Ya dulu saya juga, tapi waktu saya itu nggak saya batasin Pak. Saya memang dari dulu udah berpola pikir ya air itu memang diturunkan Allah itu untuk kita gitu, untuk kebutuhan manusia. Kok dibatasin gitu. Nah, apalagi waktu di alih ke Jakarta malah nggak disetujuin. Tadi yang Bapak bilang bocor itu memang benar Pak, tapi provinsi itu nggak bisa mendanain Pak. Kalau mendanain itu temuan Pak, karena kewenangannya pusat. Tapi tahun pas banjir Pak ya, 2020 kemarin yang terakhir itu yang Istana Nelayan sampai habis atapnya, itu 3 Pak, yang dibetulin oleh pusat itu 3. Makanya airnya sampai Istana Nelayan itu sampai ya sampai atap itu karena memang nggak 10-nya nggak bisa dibuka Pak, yang dibuka hanya 7. Itu karena dibikin skot balak karena ada perbaikan pintu Pak. Nah itu juga waktu perbaikan pintu itu harusnya juga skedulnya jangan pas musim hujan, harusnya begitu. Iya. Ya, masalahnya apa itu ya Pak yang membuat akhirnya kenapa Balai Besar secara eksplisit kok masih kita susah ya untuk memperpanjang SIPA ataupun memperpanjang LPS. Padahal kalau dari pemaparan Bapak itu saya lihat saya juga sangat-sangat cukup sekali gitu. Karena dia belum bisa menerima filosofi yang tadi saya bilang surat Al-A'raf ayat 17 Pak. Saya sudah 9 tahun Pak memberi masukan ke KLH, ke menteri, ke presiden, tapi tetap kan Bapak hujan tetap dibuang terus. Terus hujan sebagai penyebab banjir. Hujan itu bukan penyebab banjir Pak. Penyebab banjir itu kita yang salah merusak hutan. Hutan itu kan tempat meresapkan air. Jadi kalau waktu nggak hujan, waktu kemarau, kenapa sungai itu masih ada air? Itulah hasil resapan dari hutan-hutan Pak. Jadi ya, jadi begitu Pak filosofinya. Jadi kalau sekarang Bogor itu kota hujan. Begitu pas habis kemarau, begitu hujan datang, langsung habis itu Pak. Karena hutannya sudah rusak, Ciliwung itu. Itu Pak. Itu kejadiannya. Tapi belum disadarin Pak oleh ahli-ahli Indonesia, belum disadarin Pak. Saya udah 9 tahun Pak sosialisasi, termasuk saya bikin kajian saya itu istilahnya ada profesor UGM yang menyatakan kajian interdisipliner. Jadi antara ilmu ilmiah saya korelasikan dengan Al-Quran. Itu Pak. Tadi buku saya itu yang 2018. Ya. Pak Joko. Ya. Sorry, Pak Joko. Maaf Pak Tang. Itu apa? Recording in progress. Unsur sorry ini. Oke. Apa nggak ada unsur politis juga ini Pak Joko ya? Karena sekarang kan lagi rame-rame masalah spam Karian sama spam Jatiluhur nih. Jadi mungkin semua SIPA nggak dikeluarkan, nggak diperpanjangkan dulu atau gimana nih Pak? Wah, saya nggak tahu itu Pak saya. Tapi sebetulnya saya juga waktu ngambil dari irigasi itu udah saya tentang itu Pak. Mungkin sekarang sih yang menentang itu udah nggak ada itu Pak Sihar udah nggak ada. Dulu dia Pak yang saya tanya alasannya apa gitu. Aduh, saya juga sulit Pak. Karena aneh sekali kan sekarang dari data yang ada itu kan yang terpakai boleh dibilang baru sekitar berapa? 20% apa 30% itu kan? Iya Pak. Gitu loh. Nanti saya yang nanti pas persentase di Balai Besar nanti ini kan saya pakai animasi Pak ya. Itu saya ambil kemarin Pak pakai drone Pak. Itu yang melimpas itu nanti saya kasih unjuk Pak. Nah ini buat apa dibuang? Apalagi tadi presentase yang terakhir saya kan saya korelasikan antara Al-Quran dengan Smart Water Management Pak ya, yang dibilang Pak Menteri sendiri itu loh, katanya mau dilaksanakan ya kok ya, apalagi peraturannya Pak jelas Pak, membuang hujan itu
membuat banjir, kekeringan dan tanah longsor. Itu udah jelas kan Pak di permennya. Tapi kenapa permen 2014 itu belum diimplementasikan? Karena selama ini Pak 72% hujan satu tahun itu dibuang Pak, hujan itu. Harusnya yang 70 itu disimpan, yang 30% bikin run off, nggak apa-apa. Ini kebalik Pak. Itu Pak. Oke. Ya tapi ya kayak kemarin saya meeting di PDM Tirta, ya mereka juga bilang nih, Pak Riwan, kalau sampai Pak Riwan keluar SIPA-nya, ya kita protes. Dan beberapa perusahaan yang antri di belakang pasti akan protes. Oke Pak, mudah-mudahan Bapak menjadi pilotnya lah. Nanti saya bantu Pak. Nanti saya, itu kan Pak, sekarang yang Pak Sihar kan sudah nggak ada Pak, yang senior sekali Pak ya. Ada satu lagi Pak, senior teman saya, dia kenal sama saya Pak Teguhnya Pak. Kemudian dia kan tim teknisnya juga nanti Pak. Iya betul Pak. Iya dia tim teknis. Ya kan saya udah beberapa kali Pak di persentase di Balai Besar. Nanti saya terangkan Pak. Air hujan. Siapa? Iya Pak. Saya bantu Pak. Insya Allah. Iya. Insya Allah berhasil. Nah ya, makasih Pak Joko, karena ya memang ya kita sangat mengharapkan sekali nih SIPA kita keluar lagi. Iyalah Pak. Memang. Dan apalagi diizinin untuk ditambah kapasitasnya. Iya Pak Tang ya. Iya Pak. Kan di bendung itu juga untuk dimanfaatkan Pak. Jadi untuk dimanfaatkan untuk manusia. Kok nggak diizinkan? Saya heran Pak. Alasannya apa lagi itu? Ya. Oke. Baik Pak Joko, makasih sebelumnya nih atas sama-sama Pak Ridwan. kesediaan untuk bantu kita ini. Ketemu nanti. Ya kalau bisa secepatnya Pak. Ya, makanya ini saya mau tanya ke Pak Fauzan ini. Kira-kira apalagi nih yang dibutuhkan ini untuk kita maju lebih jauh lagi, karena kalau dari presentasi Pak Joko sih ya kita udah clear lah. Jadi artinya kita punya kesempatan untuk baik untuk menambah kapasitas maupun ya nggak ada alasan untuk tidak melanjutkan SIPA kita gitu. Iya Pak. Ya. Kebetulan laporannya juga tinggal daftar isi Pak, mungkin juga selesai 2 hari. Oke, siap. Ya, kita berdoa aja Pak, lancar semuanya. Ya, insya Allah Pak. Silakan, ada lagi Pak Atang mungkin atau Pak Fauzan? Dari saya cukup Pak. Oh ya. Cukup dari saya Pak, udah cukup jelas. Mudah-mudahan kajian teknis ini bisa membawa dampak positif, karena saya tahu juga sedangkan kita nggak berpanjang udah berapa tahun yang lalu, tapi kita masih aktif membayar pajak nih Pak, yang saya bingungkan. Ya, apa-apa Pak. Ya, jadi dia hanya tidak memperpanjang dan tidak menyetop kan Pak. Ya cuma itu anehnya kok tidak memperpanjang. Ya kalau orang pacaran digantung nih Pak. Iya betul Pak. Tapi kan mudah-mudahan dengan hubungan seperti itu bisa membuat lebih soft ya kalau dari kajian Pak Joko ini sudah cukup lengkap saya pikir. Iya. Memang udah banyak yang protes Pak. Kan dulu itu dari saluran induk itu, induk barat, induk timur, itu kan banyak izinnya sekali Pak. Apalagi ada pabrik agar-agar itu Pak yang punya backing kuat, tapi tetap aja nggak mau keluar dia. Iya. Oke Pak, ya kalau cukup ya saya akhirin Pak ya. Terima kasih, sampai jumpa di persentase Balai Besar nanti. Insya Allah nanti saya perjuangkan Bapak. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko.